Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Yuniar Rahman, NIM 144230022 dari Blok 7 Praktikum SIL. Di sini saya akan membuat tutorial video acara ke-9. Yang pertama, buka aplikasi Web Earth Engine. Lalu di sini kita klik New, kemudian klik Repository. Di sini kita usersnya sudah dimasukkan NIM, kemudian kita tambahin acara 9, kemudian create. Lalu kita di bagian aset ini kita klik New, kemudian pilih Save Files, kita pilih Select. Nah, kita cari folder, kita upload batas administrasi semuanya, kecuali SPX. Pastikan tidak ada underscore. Kemudian open. Kemudian di sini kita ganti jadi batas kudus. Kemudian upload. Nah, di sini sudah terupload. Setelah terupload, kita bisa refresh bagian sini. Nah, ini batas kudus ini, kemudian kita import. Klik. Nah, itu kita ke script. Kita pilih new file. Kemudian yang pertama kita akan membuat NDVI. Kemudian oke. Ini kita akan copy paste dari citra satelitnya. Kita copy paste yang pemanggil data ini sampai sebelum print. Ini. Nah, terus kita ganti variabelnya ini. Yang tabel ini kita ganti jadi batas. Kemudian file filter fonts-nya juga diganti batas. Kita satelit lagi. Kita copy paste dataset dan memunculkan citranya. Di sini X kita ganti jadi batas. Citra X ini juga klip X ini ganti batas. Dan citra X bisa diganti citra kudus. Memasukkan rumus NDVI. Ini kita copy. Terus sini. Nah, memasukkan rumus ini kita ganti NDVI. Lalu untuk rumus NDWI dan juga NDDI kita nonaktifkan dengan Ctrl S piring. Setelah itu kita copy lagi, memasukkan hasil ini sampai ke final image. Ini kita copy paste. Nah, di sini memunculkan ini kita ganti NDVI. Lalu map ini kita ganti NDVI. Scriptnya diganti batas. Lalu ini jadi NDVI kudus. Lalu ini sudah ganti NDVI. Dan jika sudah, kita dapat run. Ini kita ke citra satelit lagi. Kita copy paste yang export data. Di sini klipnya kita ganti batas. Kemudian ini NDVI. Ini NDVI kudus. Dan regionnya kita ganti batas. Seperti ini kita run. Nah, di tas ini kita juga klikkan. Pastikan formatnya kreatif. Dan run. Setelah checklist ini kita dapat cek di Google Drive. Nah, ini sudah terupload, kita bisa download. Seperti itu. Data ini juga dapat kita save, klik save. Itu kita klik new, dan file, dan di sini kita ganti NDWI, dan oke. Nah, kita klik 2 kali di NDWI-nya ini, lalu di aset, di batas kudus ini kita import. Lalu kita ke citra satelit. Kita copy paste semuanya sampai sebelum export data. Kita copy paste di sini. Sorry. Lalu jangan lupa mengganti jadi batas X-nya. Seperti ini. Lalu di enter dan kita ke NDWI ini.
Kita pilih yang memasukkan rumus NDX ini. Kita copy paste semuanya aja. Lalu kita ganti X, langsung export data, kita copy paste dari data satelit. Sini kita kontrol. Lalu ini ganti NDWI, clipnya batas. Ini NDWI, putus. Regionnya batas. Lalu kita run. Nah, di task ini kita run juga. Ini, lalu run. Setelah misal nanti sudah checklist, kita dapat mengunduhnya sama seperti NDVI tadi. Sama langkahnya, kita ke new, file, lalu pilih NDDI. Oke. Nah, kita tekan 2 kali NDDI-nya. Kemudian di asset, ini batas ini kita import. Dan di sini variabelnya jangan lupa diganti batas. Lalu kita ke citra satelit lagi. Kita copy sebelum ekspor data ini. Kemudian kita pastekan. Lalu kita ke rumus. Kita masukkan rumus ini, kita copy paste semuanya. Kita paste di sini. Lalu jangan lupa X-nya kita gantikan batas dan juga kudusnya. Ekspor data. Jangan lupa diganti batas, kemudian DDI, kudus, dan seperti ini kita dapat run. Di sini kita juga klik run. Setelah selesai, nanti ada checklist dan kita dapat mengunduhnya di Google Drive. Lalu kita buka aplikasi ArtMap-nya, kita pilih My Templates, lalu Blank Map seperti biasa. Lalu di Layers, ini kita klik kanan, Properties. Kita atur WGS-nya dengan S, kemudian Apply, kemudian OK. Lalu di Layers ini kita add data. Kita cari data TIFF yang sudah di-download. Seperti ini. Kemudian kita add. Kemudian yes. Seperti ini. Kita klik kanan, kemudian data, export data. Kemudian di sini kita ubah lokasinya di sini ya. Lalu namanya kita ganti jadi NDVI Kudus. Langsung aja klik save. Lalu kita save. Nah, kemudian yang layers yang pertama tadi kita unchecklist saja. Seperti ini. Lalu kita ke Art Toolbox. Kita pilih yang Spatial Analysis Tool. Lalu kita pilih yang Reclass. Dan pilih yang Reclassify. Di sini input hasilnya kita pilih yang terbaru. Kemudian kita pilih Classify. Ini kita pilih 5 dan manual. Di sini kita langsung tulis saja. Kemudian oke. Kemudian di sini kita ganti ke folder. Ini. Kemudian oke.
Nah, seperti ini. Lalu kita ke Art Toolbox lagi, kita pilih yang Conversion Tools, kemudian kita pilih yang Form Raster, karena satu polygon. Di sini kita input Exhaustive, kemudian oke. Nah, seperti ini. Kita klik Properties, lalu simbologi, categorize, value field-nya kita pilih yang Grid nah, add all values. Nah, kita pakai yang rainbow untuk NDVI. Ini kita reverse sorting, lalu kita uncheck list yang atas sendiri, kemudian ini klik kanan, kita pilih yang kemudian kita ke properties for all symbol, kemudian outlet-nya kita pilih no color, dan oke. Di sini kita apply, dan oke. Seperti ini. Batas-batas seperti ini. Dan kita ke menu layout. Jangan lupa page setup-nya kita pilih yang A3. Kemudian yang portrait. Kemudian oke. Dan juga rectangle-rectangle untuk layout-nya. Sini kita buat rectangle. Sorry. Di sini kita buat rectangle.
kita klik kanan, no color, ini, lalu juga mapnya ini kita sesuaikan. Menambahkan grid dengan klik di petanya, kita jangan lupa terus skalanya dulu, kita klik kanan, lalu pilih properties, kemudian grid, new grid, vertical, next, stylenya kita ganti warnanya dengan biru, kemudian oke, kemudian next, kemudian di sini kita ke properties, di sini kita ganti Times New Roman, lalu di sini left dan right, kemudian di sini kita ganti misal 5, kemudian properties. Times New Roman, left, right, intervalnya kita sesuaikan, misal kayak 5 dulu, kemudian apply, oke. Nah, seperti ini. Layoutnya seperti ini, lalu kita dapat nambahin arah angin dan juga diagram batang dan juga insetnya. Keterangannya dapat ditambah juga inset, dan insetnya ini juga kita tambahkan grid. Sama seperti yang di frame PDVI tadi di bagian grid, new grid, pilih yang vertical. Ya, ini stylenya pilih yang warna biru muda. Klik sky blue, next. Kemudian klik properties. Di bagian label, pokoknya kita ganti ke Times New Roman. Tesnya tetap nama aja, kemudian orientasinya yang left dan right. Kita checklist supaya dia vertikal. Kemudian di bagian interval, nah ini bisa disetting. Ini coba pakai 2 derajat. Play, dan oke lagi. Nah ini bisa disetting. Ini coba pakai 2 derajat. Play, dan oke lagi. Nah nanti misal masih renggang bisa diset lagi di bagian interval. Nah, kemudian di bagian interval. Nah, kemudian di bagian terakhir di sebelah kanan ini kita akan tambahkan keterangan atau kalau sudah jadi seperti ini layoutnya.